Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai penyetaran reaksi redoks. Untuk konsep dasar mengenai redoks dapat dilihat pada video mengenai reaksi reduksi dan oksidasi ya. Di situ ada penjelasan mengenai perkembangan teori reaksi redoks ya. Kemudian juga ada konsep bilangan oksidasi. Ya, ada istilah reduktor, ada oksidator, kemudian ada reaksi disproporsionasi, ada reaksi konproporsionasi. Di situ dapat dilihat dengan lebih jelas. Di sini kita akan langsung bahas mengenai cara penyetaraan reaksi redoks. Ini merupakan pengantar untuk pelajaran mengenai elektrokimia ya setelah ini. Apa sih maksudnya penyetaran reaksi redoks ya? Yang pertama, jumlah atom itu harus sama di ruas kiri dan ruas kanan, maksudnya produk dengan reaktan itu harus sama persis. Yang kedua, jumlah muatannya harus sama ya, di sebelah kiri totalnya dan sebelah kanan totalnya harus sama. Nah, ada dua cara penyetaran redoks. Yang pertama dengan cara bilangan oksidasi ya, yang akan dibahas di sini. Kemudian juga yang kedua namanya cara setengah reaksi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara bilangan oksidasi. Cara menyetarakan persamaan redoks ya melalui cara bilangan oksidasi. Yang pertama, kita harus mencari unsur yang mengalami redoks. Disetarakan jumlah atomnya, kemudian setarakan kenaikan dan penurunan redoksnya ya, penurunan biloksnya, kemudian tambahkan ion H+ untuk suasana asam atau OH- untuk basa untuk menyetarakan muatan ya, kemudian setarakan jumlah atom H-nya dengan ditambahkan H2O. Nah, untuk lebih jelas mungkin langsung kita lihat contoh soal berikut ya. Yang sebelah kiri ini adalah suasana asam ya. Suasananya dalam kondisi asam. Yang pertama, Cr2O72- ditambah HCOH menjadi Cr3+ tambah CO2. Kita harus cek dulu siapa yang berubah, atom mana yang berubah ya. Nah, di sini cara mencari bilangan oksidasi masing-masing atom dapat dipelajari pada video sebelumnya ya. Jadi di sini saya langsung Cr di sini adalah plus 6 ya. Di sini ada 2 atom Cr masing-masing plus 6 ya. Oksigen tidak berubah. Kemudian ada yang berubah lagi adalah karbon ya. Karbon di sini adalah plus 2 ya. Karbon ini adalah plus 2. Ya, di sini Cr-nya adalah plus 3. Kemudian C dalam CO2-nya adalah plus 4 ya. Jadi yang mengalami oksidasi itu adalah C ya, dari 2 ke 4. Ya, ini adalah oksidasi. Kemudian yang mengalami reduksi itu adalah Cr dari plus 6 menjadi plus 3. Ya, ini adalah reaksi reduksi, penurunan bilangan oksidasi. Nah, setelah tahu mana yang oksidasi dan reduksi, kita harus menyetarakan reaksi berikut ini. Caranya yang pertama, Cr di sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Cr sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan harus dikali 2 ya. Kemudian C di sebelah kiri ada 1, sebelah kanan 1, berarti sudah setara ya. Langkah kedua, kita harus menyetarakan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasinya ya. Perhatikan di sini Cr sebelah kiri adalah 6, sebelah kanan 3. Berarti di sini reduksinya adalah kurang 3 ya, turun 3. Oksidasinya dari 2 menjadi 4. Berarti oksidasinya bertambah 2 ya. Nah, setarakan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Di sini maksudnya Cr karena ada 2 atom, maka dia totalnya 12. Di sebelah kanan ada 2 atom kali 3 jadi 6 ya. Ini ada dikali 2 ya. Totalnya min 6 turun. Jadi dia 2 atom Cr sebelah kiri dan 2 atom Cr sebelah kanan itu turun 6 bilangan. C di sebelah kiri dan C di sebelah kanan naik 2 bilangan. Makanya yang C ini harus dikali 3 supaya sama penurunan dan kenaikannya sama-sama 6 ya. Kalau dikali 3 maka HCOH-nya dikali 3, CO2-nya juga dikali 3. Langkah ketiga adalah menyetarakan jumlah muatan. Ya, langkah ketiga menyetarakan jumlah muatan dengan menambah ion H+ atau OH-. Nah, total muatan di sebelah kiri itu adalah minus 2. Total muatan di sebelah kanan adalah plus 6. Supaya sama,
Ya, minus 2 dan plus 6 ditambahnya dengan H plus supaya sama, sebelah kiri harus ditambah 8 ion H plus. Ya, di sebelah kiri harus ditambahkan 8 ion H plus. Ya, ditambahkan 8 ion H plus. Setelah sama muatan yang terakhir adalah menyetarakan jumlah atom H dengan ditambah H2O. Di sebelah kiri atom H-nya ada 14, di sebelah kanan itu tidak ada, maka di sebelah kanan harus ditambahkan 7H2O supaya setara jumlah atom H-nya. Dan dengan demikian reaksi berikut ini sudah setara. Ya, untuk soal yang kedua dalam suasana basah, ya, perhatikan dalam suasana basah sama persis. Cara pertama kita harus cari mana yang berubah, ya. Di sini perhatikan Mn ini berubah, ya, dari plus 7 menjadi plus 4, ya. Plus 7 ke plus 4 ini adalah reaksi reduksi, ya kan? Reaksi reduksi, jumlah atom Mn-nya sudah sama, berarti dia reduksinya adalah minus 3, ya, turun 3. Kemudian S ini mengalami oksidasi dari plus 4, ya, di dalam SO3 plus 4 menjadi SO4 2- itu adalah plus 6. Berarti dia naik 2 karena jumlah atom S-nya sudah sama. Jadi kenaikannya adalah 2, ya. Langkah pertama, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan. Ini sudah sama, tidak perlu kita kali dengan bilangan apapun. Yang kedua, setarakan kenaikan dan penurunannya, ya. Masing-masing harus dikali. Yang pertama dikali 2, ya. Maka Mn-nya juga harus kali 2 kiri kanan. Kemudian untuk S ini harus dikali 3, ya. Kiri kanan juga harus dikali 3, ya. Setelah itu setarakan jumlah muatan. Sebelah kiri total muatannya adalah, ya, cara menghitung muatan adalah MnO4 itu minus 1 dikali 2. Berarti sebelah kiri minus 2 ditambah 3 kali 2 min, ya, 3 kali 2 min. Berarti sebelah kiri ini adalah totalnya minus 8, ya. Ini sebelah kiri. Sebelah kanan itu 3 dikali min 2 saja, ya. 3 dikali min 2 totalnya adalah min 6, ya, sebelah kanan. Supaya sama, ditambahnya bukan H+, karena suasana basah ditambah OH-. Maka yang ditambahkan harus sebelah kanan, ya. Sebelah kanan ini harus ditambahkan 2 OH-, ya. Sebelah kanan sini harus ditambahkan dengan 2 OH-, ya. 2 OH-. Ini saya tulis di bagian bawah, ya. 2 OH-. Setelah itu kita harus setarakan jumlah atom H-nya. Sebelah kanan ada 2, H-nya sebelah kiri harus ada 2 juga, ya. Maka sebelah kiri ini harus ditambahkan senyawa H2O sebanyak 1 H2O supaya sama jumlah atomnya, ya. Jadi sudah setara. 2 MnO4- ditambah 3 SO3 2- kemudian ditambah H2O menjadi 2 MnO2 ditambah 3 SO4 2- ditambah 2 OH-, ya. Ini cara pertama, cara bilangan oksidasi. Cara yang kedua adalah cara setengah reaksi, ya. Perhatikan cara setengah reaksi ini harus dibagi 2, yang oksidasi sendiri, yang reduksi sendiri, baru digabung. Tuliskan reaksinya masing-masing terpisah, kemudian kita setarakan unsurnya, ya, mirip dengan yang tadi. Nah, langkah ketiga, setarakan atom oksigen, ya, dengan ditambah H2O pada yang kurang, kemudian untuk suasana basah pada yang lebih atom O malah ditambahin lagi dengan H2O. Lalu setarakan hidrogen dengan menambahkan H+ untuk asam atau OH- untuk basa. Terakhir setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron dan samakan jumlah elektronnya, ya. Nah, contoh yang pertama sama persis sama yang tadi, ya. Jadi ini supaya kalian bisa membandingkan. Di sini Cr-nya itu muatannya plus 6, ya, plus 6. C-nya di sini tadi plus 2, ya. C-nya di sini plus 2, Cr di sini plus 3, C-nya di sini plus 4. Jadi kalian harus bagi 2, ya. Yang pertama adalah yang reduksi atau yang oksidasi dulu, ya. Kita tulis yang reduksi dulu deh. Misalnya yang reduksi, yang mengalami reduksi adalah Cr, ya. Berarti Cr 2O7 2- berubah menjadi Cr3+, ya. Cr3+. Ini reaksi reduksi.
Kemudian reaksi oksidasinya adalah HCOH berubah menjadi CO2 ya. Nah, langkah pertama kita harus bagi dua sudah. Yang kedua, unsur yang mengalami redoks kita setarakan ya. CR-nya di sini harus dikali 2. Untuk C sudah sama-sama 1, tidak perlu. Kemudian langkah ketiga adalah setarakan atom oksigen. Ya, untuk reaksi reduksi, oksigennya ada 7 sebelah kiri, di kanan nggak ada. Karena suasana asam ya, ditambahkan H2O di bagian yang kurang. Di sini ditambahkan 7H2O. Ya. Untuk reaksi oksidasi kita harus setarakan jumlah atom O-nya juga. Oh, di sini sudah setara ya, tidak perlu kita tambahkan H2O. Kemudian setarakan hidrogen. Untuk reaksi reduksi, hidrogennya sebelah kiri harus ditambah 14H+. Ya, karena tidak ada H sama sekali, sebelah kanan ada 14. Untuk reaksi oksidasinya harus ditambahkan H+, 2H+ ya, sebelah kanan. Setelah itu, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Ya, untuk reaksi reduksi, total muatan sebelah kiri ini adalah total muatannya adalah -2 ditambah 14 ya. Jadi 12 sebelah kiri, sebelah kanannya adalah +6. Nah, supaya sama, maka 12 harus dikurang 6. Makanya sebelah kiri ini akan ditambahkan elektron lagi sebanyak 6 elektron ya, tambah 6 elektron. Kemudian untuk reaksi oksidasi, muatan di sebelah kiri 0, di sebelah kanan +2 ya. Di sebelah kanan +2 supaya sama-sama 0, maka di sebelah kanan harus tambahin 2 elektron. Ya, sampai sini jelas. Langkah terakhir setarakan elektronnya, yang reaksi oksidasi harus dikali 3 ya. Setelah itu kita jumlahkan dua reaksi tersebut seperti dieliminasi ya. Jadi totalnya adalah Cr2O7 2- ditambahkan 14H+, kemudian ditambahkan HCOH ya, berubah menjadi 2Cr3+ ya, tambah 7H2O ditambah CO2 ditambah 2H+. CO2-nya harus dikali 3 ya ini ya. 3 CO2 dan HCOH-nya juga dikali 3 ya. Di sini harus dikali 3 HCOH-nya ditambah 3 HCOH, kemudian CO2-nya dikali 3, H+-nya juga dikali 3 ya. Jadi 6H+, elektronnya hilang karena sama. Di kiri ada 6, di kanan ada 6. Kemudian kalian perhatikan ada yang sama di sini. H+ yang sebelah kanan ada 6, sebelah kiri ada 14. Maka kita harus eliminasi ya. Lebih banyak sebelah kiri, maka yang sebelah kanan ini harus kita eliminasi ya. Ini kita hapus. Yang sebelah kiri H+-nya berarti berkurang 6 ya, menjadi 8H+. Ya, ini sudah setara. Kalian bisa bandingkan dengan cara penyetaran dengan bilangan oksidasi, hasilnya pasti sama persis. Yang soal kedua dalam suasana basah. Ya, ini sama persis ya. Kita harus bagi dua dulu. Tadi yang berubah adalah Mn dari +7 dan S ya. Mn dari +7 jadi +4. S-nya dari +4 menjadi +6 ya. +6. Jadi kalian harus bagi dua, ada reaksi reduksi ya. Reaksi reduksi itu dialami oleh Mn. Ya, MnO4- berubah menjadi MnO2. Kemudian yang oksidasinya adalah SO3 2- ya. Berubah menjadi SO4 2-. Ya, langkah pertama sama, setarakan jumlah atom yang berubah, sudah sama semua. Langkah kedua adalah menyetarakan jumlah oksigen ya, atom oksigen. Nah, ini perhatikan untuk suasana basah yang ditambahkan adalah yang lebih. Jadi untuk reaksi reduksi, O sebelah kiri ada 4 ya, di sebelah kanan ada 2. Selisihnya itu kelebihan 2 yang sebelah kiri, maka ini ditambahin lagi 2 lagi. H2O. Ya. Untuk SO3 dan SO4 sebelah kanan kelebihan 1 ditambahin lagi H2O sebelah kanan. Setelah itu setarakan jumlah atom H-nya dengan ditambah OH-. Ya, ini tambah 4
OH min yang untuk reaksi reduksi. Reaksi yang oksidasinya ditambah 2 OH minus. Setelah itu setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Ya, muatan sebelah kiri minus 1 ya untuk reduksi, sebelah kanannya minus 4, maka di sebelah kiri harus ditambahkan 3E karena E itu muatannya minus 1. Kemudian untuk reaksi oksidasinya totalnya sebelah kiri adalah min 6 ya. Min 4 dikurang 2 min 4, sebelah kanan min 2, berarti di sini harus ditambahkan 2 elektron supaya sama-sama minus 4. Setelah itu kalian harus setarakan jumlah elektronnya ya. Yang atas kali 2, yang bawah kali 3, lalu dijumlah ya. Ketika dijumlah, ini yang sama kalian bisa coret nanti ya. 2 MnO4 minus ya ditambah 4 H2O tambah 6 elektron menjadi 2 MnO2 ditambah 8 OH minus. Ya, ini saya kalikan 2 yang atas, yang bawah harus dikalikan 3, berarti menjadi 3 SO32 min ditambah 6 OH minus menjadi 3 SO4 2 min ditambah 3 H2O ditambah 6 elektron ya. Yang sama bisa diilangin ya, ini kalian akan jumlahkan ya yang sama elektronnya. Kemudian OH minus ini hilang, di sini menjadi tinggal 2 ya. Jadi 2 OH minus. Kemudian H2O-nya di sini hilang, di sini tinggal H2O. Dengan demikian kita dapat hasil terakhirnya adalah 2 MnO4 minus ditambah 3 SO3 2 min ditambah H2O ya, H2O tinggal 1 sebelah kiri jadi 2 MnO2 ditambah dengan 3 SO4 2 min ditambah 2 OH minus ya. Perhatikan untuk menyetarakan jumlah muatan ya, harus perhatikan kalau SO3 2 min ini totalnya min 2 OH minus berarti 2 dikali min 1 jadi min 2 ya.